selamat pagi. Apa kabar kalian? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Hari ini Ibu berharap kalian tetap sehat dan semangat ya. Kalau Ibu panggil Sobat Bia, kalian jawabnya apa? Nih, Ibu kasih tahu kalau Ibu panggil Sobat Bia, semangat, ceria. Minggu ini Ibu pingin kalian ceria semuanya. Kita bikin Bina Iman lebih seru. Makanya hari ini Ibu mengajak teman supaya kita lebih ceria dan semangat ya. Siapa coba? Hai. Halo Kak Rere. Hai Ibu Nina. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Yuk sapa dulu Sobat Bianya. Hai Sobat Bia. Sobat Bia, Semangat ceria. Yeay. Wah, senang sekali ya hari ini kita ceria semuanya. Nah, untuk lebih ceria lagi, kita ajak mereka untuk bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit yuk. Kita angkat pujian buat Tuhan. Tentunya dengan semangat dan selalu Ceria. lumayan capek ya, tapi seru ya. Betul. Karena kita ditemani sobat-sobat Bia di rumah yang apa Kak Rere? Yang hebat, keren dan oke. Oh, masih semangat anak-anak? Yuk kita angkat satu pujian lagi yuk. Yuk. Nah, pujian ini kita nyanyikan sama-sama ya. Ini Yuk. lagunya. Dahulu aku masih kecil, baru tahu apa itu Alkitab. Ku buka-buka, ku lihat-lihat, Katanya asik juga. sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Alkitab. Ku buka-buka, ku baca-baca. Katanya asik juga. Bagus-bagus ya. Semuanya hebat-hebat. Ternyata Kak Rere baca firman Tuhan itu asik juga. Nah, sebelum mendengarkan firman dari Romo, ada satu sobat Bia yang akan memimpin doa. Siapa coba Kak Rere? Siapa ya? Orangnya cantik, pintar, oke loh. Kakak tahu nih. Coba siapa? Karla. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti Dia online minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kabar sukacita yang disampaikan oleh Romo Thomas. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, terima kasih Sobat Carlet. Nah, hebat ya. Sekarang kita mau dengarkan firman nih dari Romo. Yuk kita duduk yang manis, kita buka mata, juga telinga kita. Oke, silakan Romo. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Masih ingat dengan saya? Masih ingat? Siapa nama Romo? Ayo. Siapa? Betul, saya Romo Tom. Lalu Romo yang satunya masih ingat siapa adik-adik? Romo siapa? Masih ingat namanya? Romo Dedi. Nah, sekarang Romo Thomas yang akan memberikan renungan kepada adik-adik semua. Tapi sebelum itu, Romo mau bilang, siapa yang hari ini bahagia? Tepuk tangan 3 kali. Oke, siapa yang hari ini senang? Tepuk tangan 3 kali. Siapa yang hari ini bahagia? Berbagi senyum 1, 2, 3. Senyum yang paling indah buat teman-teman, buat papa mama, buat adik kakak, juga buat Romo. Oke, baik adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik punya kitab suci semua ya di rumah ya? Ya, harus disiapkan. Nanti kita Romo akan baca dan adik-adik akan menyimaknya. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Dari Injil apa adik-adik? Injil Matius. Pinter, adik-adik pinter semua ya. Akan membacakan dan adik-adik semua mendengarkan apa yang Romo baca dari firman Tuhan. Ya, nanti pas selesai baca Romo akan tanya-tanya kepada adik-adik semuanya. Tanya-tanya tentang apa? Tentang Injil hari ini. Oke? Siap? Oke, Romo akan membacakan ya. Perumpamaan tentang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada
yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, tadi Romo sudah membacakan Injil hari ini yang diambil dari Injil apa? Sekali lagi dari Injil Matius. Kisahnya tentang seorang penabur. Penabur apa? Penabur benih. Adik-adik, tadi di awal Romo sudah bilang ya, kalau adik-adik harus mendengarkan dengan baik-baik supaya dapat mengerti kalau Romo menjelaskan atau bertanya. Tadi adik-adik mendengarkan ada berapa jenis lahan yang digambarkan dalam bacaan. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 1 yang biji yang jatuh di pinggir jalan. 2 biji yang jatuh di batu-batu. Lalu yang ketiga, biji yang jatuh di semak-semak berduri. Dan yang keempat, jatuh di tanah yang bagus. Yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan. Gambarannya adalah ini biji yang jatuh di pinggir jalan tidak bisa tumbuh karena apa adik-adik? Karena ada si jahat, yaitu burung terbang. Apa yang dilakukan burung? Yaitu memakan semua biji-biji hingga habis, lalu tidak bisa lagi tumbuh. Kenapa? Sudah dimakan burung. Burungnya jahat ya, makan biji-bijinya. Ini yang pertama, ada biji, ada burung. Lalu yang kedua adalah biji yang jatuh di batu-batu. Lihat adik-adik ya, ada gambar, ada batu-batu banyak, lalu kemudian ada tumbuhan warnanya hijau. Bisa lihat? Oke, saya mau dekatkan ya supaya bisa lihat. Sudah bisa lihat? Oke. Bijinya bisa tumbuh, tetapi tanahnya tipis. Lalu kemudian humusnya itu sedikit. Maka ketika ada matahari terbit, apa yang terjadi? Tumbuhannya menjadi layu dan mati, sehingga tidak ada lagi tumbuhannya. Lalu yang ketiga adalah biji yang jatuh di semak-semak berduri. Ini di gambarannya ya. Tuh, lihat banyak durinya. Bisa lihat? Ya, ini banyak durinya. Jadi biji itu jatuh di bawah sini, bisa tumbuh, tetapi tidak bisa subur atau tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Adik-adik tahu? Karena ada durinya ini. Jadi biji yang ada di tengah-tengah tumbuh itu terhimpit oleh duri-duri, sehingga bijinya tumbuh sebentar dan mati. Dan pasti tidak bisa dipanen karena sudah mati duluan. Baik, ngerti ya? Ini gambaran dari semak-semak berduri. Lalu yang terakhir adalah biji yang tumbuh di tanah yang subur. Ini gambarannya.
ini tanahnya yang subur, lalu tumbuh. Kemudian ada buahnya. Lihat, buahnya warna merah, warna hijau. Subur sekali adik-adik ya. Buahnya karena apa? Karena tanahnya bagus, lalu bijinya bisa tumbuh, lalu bisa berbuah dengan baik. Tadi di Injil dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Oke, sudah jelas ya? Romo sudah menjelaskan tentang perumpamaan. Ini gambarnya ya, ini gambar seorang yang menabur tadi. Perumpamaan tentang penabur. Baik adik-adik, tadi Romo ulangi lagi ya, ada yang jatuh di pinggir jalan mati karena dimakan burung, ada yang jatuh di batu-batu bisa tumbuh tetapi humusnya tidak ada, dan ketika matahari terbit maka layulah tumbuhan itu. Lalu yang ketiga jatuh di bawah semak-semak berduri. Tadi Romo sudah bawa contohnya ya, tumbuhan yang berduri. Lalu tumbuh tetapi tidak bisa subur, tidak bisa berbuah. Karena apa? Karena terhimpit oleh duri-duri. Duri-durinya tajam sekali sehingga tidak bisa tumbuh. Lalu yang terakhir di tanah yang bagus. Nah, dari 4 hal itu, dari 4 penggambaran, adik-adik pilih yang mana nih? Mau pilih yang pertama, pilih yang kedua, pilih yang ketiga, atau pilih yang keempat? Yang pilih yang pertama angkat tangan. Tidak ada. Pilih yang kedua. Tidak ada juga ya. Pilih yang ketiga, angkat tangan. Tidak ada. Pilih yang keempat. Wah, adik-adik pintar semua memilih yang keempat, yaitu tumbuh biji yang jatuh di tanah yang subur, lalu kemudian berbuah lebat. Nah, adik-adik mau jadi biji atau tumbuhan yang berbuah ya. Oke, artinya apa? Adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan, mau menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Syaratnya apa? Untuk menjadi anak-anak yang baik adalah pertama harus rajin baca firman Tuhan. Adik-adik semua punya Alkitabnya. Maka Alkitabnya jangan sampai berdebu ya. Alkitabnya harus dibaca setiap hari. Karena apa? Karena di dalam kitab suci ada banyak kisah, ada banyak hal yang membuat adik-adik semakin mengenal Tuhan Yesus. Jadi setiap hari adik-adik harus membaca kitab suci, mendengarkan, lalu kemudian juga mencoba pelan-pelan dibantu oleh ibu, bapak, adik, kakak, dibantu kakak untuk mengerti apa isi kitab suci, sehingga semakin tahu tentang Yesus, semakin cinta dengan Yesus. Oke, syarat yang pertama untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berbuah, itu harus membaca kitab. Yang kedua adalah adik-adik harus berdoa ya. Adik-adik tahu berdoa kan? Berdoa setiap hari. Doanya tidak usah susah-susah, doa yang sederhana. Doa yang adik-adik bisa doakan, membuat tanda salib, lalu kemudian berdoa kepada Tuhan. Ajak ibu, bapak, adik, kakak untuk berdoa bersama. Karena doa itu akan membantu adik-adik semakin dekat dengan Tuhan.
Sudah 2 ya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga adalah adik-adik harus mentaati orang tua, menyayangi adik kakak. Ya, jangan sampai di rumah rajin baca kitab suci, rajin berdoa, tetapi sikapnya tidak baik terhadap adik, suka nakalin, suka ngejailin, atau dengan kakak suka tidak mau kalau disuruh, atau dengan mama suka bandel kalau disuruh, nggak ya? Jadi adik-adik harus menjadi anak yang baik dengan menurut, dengan menjaga adik, lalu memperhatikan adiknya, mengasihi adiknya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir adalah suka ikut bia atau kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain ya. Jangan sampai hanya di rumah saja. Saat ini kita belum bisa berkumpul karena ada corona. Tapi nanti kalau sudah tidak ada corona, adik-adik bergabung lagi, belajar satu dengan yang lainnya lagi. Itu ya adik-adik ya. Ingat, Romo pesan ada 4 yang harus dilakukan untuk bisa menjadi biji yang tumbuh, yang subur, yang menghasilkan buah yang lebat, buah yang segar. Yang pertama, baca kitab suci tiap hari, berdoa tiap hari, mentaati orang tua, mendengarkan orang tua, dan yang ketiga, sering ikut kegiatan nanti kalau coronanya sudah selesai. Baik, adik-adik, sekarang Romo akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyi Kita Bersukaria. Kita akan menyanyi satu lagu, pasti adik-adik tahu semua ya. Lagunya adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Romo akan main gitar, tetapi adik-adik harus nyanyi dan gerak. Ya, yang tidak bergerak, Romo akan kasih hadiah. Hadiahnya adalah hukuman. Hukumannya apa? Terserah Romo dong. Romo yang akan memberi. Baik, supaya tidak dihukum, maka adik-adik harus ikut menyanyi dan ikut bergerak. Oke, siap? Oke, dimulai ya. Tadi Romo sudah menyanyi, adik-adik juga sudah gerak ya. Pesan lagunya itu sederhana. 1. Baca kitab suci. 2. Doa tiap hari. Lalu Romo tambah 2 lagi, yaitu patuh kepada orang, mendengarkan orang tua. Dan yang ketiga adalah
suka berkumpul bersama, berdoa bersama, ikut kegiatan bersama nanti kalau Qurannya sudah selesai. Baik, bagian yang terakhir Romo akan mengajak adik-adik semua untuk membuat gambar love gitu ya. Ini gambar love. Caranya adalah siapkan kertas, lalu nanti dari kertas itu adik-adik buat gambar love. Kalau sudah, adik-adik potong dengan gunting. Oke, sudah. Mari kita potong. Oke, kita mau buat love. Sudah. Baik. Kalau sudah dibuat love, lalu adik-adik nanti menulis di dalamnya ayat kitab suci. Oke, menulis ayat kitab suci. Dari mana Romo ayatnya? Dari Injil Matius tadi. Matius bab 13 yang ditulis, ingat ya, yang ditulis adalah ayat 23. Yang ditulis di sini adalah ayat 23. Bunyinya apa Romo? Bunyinya adalah yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Romo ulangi adik-adik ya. Tugasnya adalah buat bentuk love dari kertas, lalu di dalamnya ditulis ayat dari Injil Matius bab 13 ayat 23. Sekali lagi Romo baca ya, nanti yang akan ditulis di kertas ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau sudah ditulis di sini, nanti boleh diwarnai, boleh dihiasi, boleh diberi gambar supaya indah. Kalau sudah, nanti difoto, dikirim ke kakak pembina atau ke Romo ya. Oke, tugasnya jelas? Baik. Dari Romo itu saja. Terima kasih adik-adik sudah belajar kitab suci bersama Romo. Semoga apa yang Romo tadi sampaikan adik-adik bisa mengerti, lalu bisa jalankan di dalam kehidupan sehari-hari bersama adik kakak, papa mama. Kalau tidak mengerti, boleh tanya ke Romo atau tanya ke kakak-kakak pembimbing. Sekian ya. Salam kasih dari Romo Thomas. Nah, Kak Rere, pujian udah, dengan firman udah. Tuh. Sekarang kita mau kreativitas. Kreativitasnya apa ya? Kita bikin yang tentang menabur ya Bu ya. Wah, oh iya, sesuai dengan temanya. Kita mau menabur benih ya. Betul. Tapi menaburnya di tempat subur ya. Betul. Supaya berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita bikin apa nih? Kita bikin bunga yang bermekaran ya. Wah, asik. Sulap-sulap ya, Yuk, ya. Kita sulap yuk. kreativitas dan Yuk. sulap yuk. Ya, kita lihat ya. Yuk. Sekarang kita mau bikin kreativitas untuk benih yang tumbuhnya di tanah yang subur. Jadi
kreativitasnya tentang berbunga. Nah, sekarang kita kumpulin alat dan bahan yang digunakan yuk. Ada gunting, kertas, piring dan air, juga spidol. Cara membuatnya, lipat kertas menjadi 2 bagian, lalu lipat lagi menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita gunting. Setelah itu, kita lipat lagi menjadi 2 supaya tidak kebesaran. Nah, kita lipat menjadi 2. Kita lipat lagi. Nah, setelah sampai sekecil ini, kita buat segitiga dari ujung, salah satu ujung sisi kirinya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita gunting secara perlahan-lahan, membentuk suatu setengah lingkaran untuk menjadi mahkota bunganya. Pelan-pelan ya. Nah, setelah itu, kita bisa buka dan akhirnya siap untuk dihias. Setelah selesai dihias, kita lipat ujung-ujung kelopaknya membentuk ke dalam, supaya nanti ketika dicemplungkan ke dalam air bisa bermekaran. Sekarang kita coba yuk. Wah, ternyata bunganya Kak Rere tumbuh di tanah yang subur. Gimana dengan bunga kalian? Semoga berhasil. Nah, Ibu Nina gimana kreativitasnya? Wah, seru banget ya Sobat Bia ya. Bagus, Ibu Nina senang sekali. Kita jadi tahu proses bunga mekar. Ayo cepetan buat di rumah bunganya yang banyak ya, supaya kita seperti bunga mekar ya. Mekar, senyumnya mekar. Nah Sobat Bia, yuk kita bikin kreativitasnya. Jangan lupa ya, kirim dan upload ke Facebook dan Instagram Bia Santo Gabriel. Sebelum kita akhiri Bia Online ini, kita doa bersama. Kita siapkan hati untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami melalui Bina Iman hari ini. Terima kasih juga sudah menyertai kami dari awal sampai akhir. Jaga kami terus ya Tuhan, beri kami kesehatan dan pertemukan kami kembali minggu depan di Bina Iman Santo Gabriel ini. Kami satukan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saatnya kita undur diri. Juga mohon berkat dari Romo. Baik adik-adik, sekarang Romo akan memberi berkat untuk adik-adik semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, memberkati adik-adik semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.